Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Karangul 01, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Karangul 01, beserta Ibu Paguyuban dan anak-anak yang saya cintai. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul, dan saya sangat berterima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu Guru dalam kegiatan sosialisasi tugas PKD saya selama 3 bulan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa 3 bulan ini dari tanggal 23 September sampai tanggal 14 Desember saya mengikuti kegiatan yaitu PKD atau pengembangan kompetensi guru PJOK se-Jawa Timur yang diadakan oleh BPDT atau Balai Besar Guru Penggerak se-Jawa Timur. Bapak Ibu, di sini saya ada tugas dari PKD yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek yaitu SEM. SEM adalah Sport Education Model, yang mana Sport Education Model ini adalah model pembelajaran yang menggabungkan kurikulum dan inklusi untuk memberikan pengalaman otentik kepada siswa saat berolahraga. Di sini saya kelanjutannya adalah rencana tindak lanjut dari rancangan saya, yang mana pada Sport Education Model ini menekankan pentingnya berbagai peran dalam pertandingan seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, panitia, dan penjaga pertandingan. Untuk rencana tindak lanjut saya mengambil tema yaitu permainan tradisional. Perajin kebahagiaan dengan permainan tradisional. Mungkin di sini Bapak Ibu Guru maupun anak-anak atau ibu-ibu paguyuban tidak asing dengan permainan tradisional. Mungkin di sini sudah pernah, apalagi Bapak Ibu Guru sudah pernah mengikuti atau telah melaksanakan permainan tradisional ini. Contoh kotak sobel, terus egrang. Mungkin ada yang lagi anak-anak atau Bapak Ibu yang pernah mengikuti benda, Kenapa saya memilih permainan tradisional ini atau mengangkat permainan tradisional ini? Selesai ini. Latar belakang. Latar belakang kenapa saya memilih permainan tradisional ini. Di era modern ini, permainan digital dan teknologi canggih semakin mendominasi waktu luang anak-anak, menyebabkan permainan tradisional yang kaya akan nilai budaya sosial dan edukatif mulai terlupakan. Padahal permainan tradisional seperti lompat tali, kotak sobel, dan engklek tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerjasama, strategi, dan sportivitas. Permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya suatu daerah. Proyek ini muncul dari keinginan untuk mempertahankan dan meneruskan
yang dapat menjadi bagian penting dari identitas komunitas. Proyek ini muncul sebagai respon terhadap peningkatan minat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang PJOK. Melibatkan siswa dalam permainan tradisional dapat menjadi cara yang menarik dan edukatif untuk mencapai tujuan ini. Nah, di sini itu adalah latar belakang saya kenapa saya memilih permainan tradisional sebelum. Nah, untuk tingkat satuan pendidikan, proyek ini akan diselenggarakan oleh SD Negeri Karawang 1 Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Nah, saya di sini untuk mensosialisasi itu. Untuk kelas yang terlibat dalam proyek ini sebagai kepanitiaan kelas 5 sampai dengan 6 berjumlah 45 siswa, sedangkan yang terlibat untuk mengisi acara kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tujuannya adalah guru PJOK yang berpihak pada murid memiliki visi untuk memberdayakan siswa melalui aktivitas fisik yang bermanfaat. Tujuan proyek ini untuk memasukkan permainan tradisional dapat menjadi wujud dari upaya guru untuk melibatkan siswa dalam aktivitas fisik yang bersifat menyenangkan dan mendidik. Guru PJOK yang berpihak pada murid berusaha meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran PJOK. Tujuan proyek ini untuk menghadirkan permainan tradisional dapat mencerminkan strategi guru untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Guru PJOK yang berpihak pada murid mungkin mengamati manfaat dan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini untuk tujuannya saya mengadakan atau menyelenggarakan permainan tradisional yang sebelumnya biasanya guru yang berperan. Nah, sekarang saya ingin mengaktifkan murid yang berperan, yaitu sebagai wasit, pemain, pencatat atau kepanitiaan, mencatat nilai itu adalah siswa. Nah, di sini saya membentuk suatu KBS atau komunitas belajar siswa atau belajar sekolah. Nah, yang pertama saya sendiri sebagai guru mapel yang bertugas memfasilitasi sesi diskusi dan refleksi siswa, terus bertanggung jawab memimpin jalannya diskusi KBS. Untuk Bu Aini Danus sebagai operator sekolah bertanggung jawab membantu dalam memproduksi video dan persiapan kegiatan. Dan di sini ada Bu Yunani Utari sebagai guru kelas 5 bertanggung jawab segala aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik. Dan Pak Sutikno sebagai guru kelas 6 bertanggung jawab dalam mengelola keuangan yang dibutuhkan. Karena di sini menyangkut sarana dan prasarana, mungkin di sini saya akan mengadakan atau mensosialisasi ke peserta didik yaitu gobak sodor. Karena mudah bukan kita butuh lapangan juga mungkin garis atau pakai kapur lah untuk kegiatannya. Kalau untuk ekran nanti bisa membuat dari bambu kan ribet nanti ya. Jadi saya pilih yang cepat untuk permainan gobak sodor.
mungkin sekarang. Terus kurang pengetahuan juga dan ketertarikan peserta didik terhadap permainan tradisional. Jadi saya ingin memperkenalkan kembali budaya olahraga Indonesia. Terus keterbatasan fasilitas dan perlengkapan. Mungkin tadi sudah saya sampaikan sarana dan prasarana. Saya memilih Gobak Center ya karena ya biar simpel, tidak mempersulit anak-anak juga. Terus perbedaan kemampuan fisik dan sosial peserta didik. Selanjutnya kesulitan dalam menjaga kekompakan. Ini untuk kekompakan anak-anak karena Gobak Center itu adalah suatu kekompakan peserta nanti untuk kerjasama. Bagaimana cara memenangkan untuk kegiatan olahraga Gobak Center nanti. Jadi ini menyangkut pembelajaran PPKN juga atau kerjasama untuk biar anak-anak itu punya kemandirian dan sosial yang besar. Selanjutnya, nah ini kemarin saya sudah mendokumentasikan kegiatan. Yang pertama saya koordinasi dengan kepala sekolah. Terus ini adalah komunitas besar di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengerti. Dan sini juga saya koordinasi dengan siswa kelas 5 dan 6. Mungkin sudah itu adalah rencana tindak lanjut saya dalam pembelajaran atau tugas PKB saya selama 3 bulan ini. Mungkin sampai tanggal 14 Desember ini saya sudah mengikuti pembelajaran PKB ini. Mungkin dari sini dari rencana pembelajaran profil saya maupun RTL atau rencana tindak lanjut saya ini ada tanggapan dari Bapak Ibu atau membalik, monggo. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dengan monggo. Anak-anak ada yang ditanyakan juga? Ada. Ya. Dia monggo. Sudah ditentukan bahwa yang akan dikembangkan bahwa awalnya tadi banyak menuntut ke Gobak Center. Memang itu paling murah dan butuh tempat yang agak luas. Kemudian untuk garis ya mungkin dari bukan kapur Cek ya Pak, bisa ya? kalau tidak bisa karena masalahnya Bu. Iya. Nah, Tali ya Pak? kalau tadinya rolling itu loh kapur bubuk. Nah, oh iya, kapur tulis itu ya Pak? Bukan, ada dari bukan jual-jual itu. Oh iya. Kapur bubuk atau kapur gamping yang sudah dianjurkan. Itu enak itu. Nah, ya itu kapur bubuk nanti pakai. Belinya di penjual gamping. Ya, kalau masih tidak ada kita beli yang muncul kita anjurkan dari air 1 hari sudah bisa digunakan untuk permainan juga bubuk. Betul. Memang ini kelompok untuk kelas bisa digunakan. Ada lagi sebetulnya yang kelompok kecil itu bisa 6 orang satu kali permainan. Nah, itu bisa dibagi dengan misalnya anaknya 24 6 berarti 40 buat tempat kotak bendan. Bendan ini sangat variatif sudah ada. Pertama gerakan lompat, kemudian kita pakai giling yang belakang itu. Giling juga tergunakan, tak kiri, tak kanan. Kemudian literasi, penghitungan ada juga. Nah, itu untuk bendan ini sangat variatif. Jadi penggunaan fisik bisa, otak juga. Kalau bendan, kalau semuanya ada masuk apa yang Gobak Center artinya ini permainannya sedikit. Penggunaan ini otaknya sedikit, tapi kalau bendan bidang sekalian ya Pak, membuat garis bendan juga membuat kalau bendan variasi lah, variasi termasuk giling terpakai ya, literasi terpakai, fisik terpakai. Saya pikir bendan ini bagus untuk diangkat. Yang sekarang kayaknya saya di YouTube jarang kalau buat Gobak Center memang sudah terkenal di kabupaten juga kan. Bendan ini kan, ya. Mungkin saya bisa mengenalkan nanti bisa membantu permainan bendan ini.
Kemudian untuk engklek itu apa ya? Pring. Kering itu. Engkel itu. Engkel Itu ya, jenis bendan itu ya. Engkel itu ya. Oh, engklek itu ya. Ya, yang Tadi ada gambar itu saya lihat itu kekean namanya. Permainan saya dulu. Ini sangat kalau tidak main tidak bisa bermain kekean. Kalau tidak mahir tidak bisa. Ini. Nah, sekarang saya masih bisa Pak? Tidak, saya tidak tahu. Tapi saya bisa mainkan. Itu tandingan ini bisa 10 orang bisa. Jadi kita putar berdiri punya temannya antar dengan itu dengan dia juga. yang ada talinya Iya, ya ada Pak. talinya itu. Nanti kalau nggak ahli nggak bisa. Jadi itu dua saja sudah cukup. Yaitu selendang dengan tempat soto. Saya lihat cukup. Nah, bisa dikembangkan selanjutnya dan mungkin bisa nanti untuk diperkenalkan ke yang lebih luas. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas tanggapannya, pesanannya Pak Tik. Nanti ditambah variasi untuk permainan tradisional ini saya kembangkan lagi untuk anak-anak dan saya perkenalkan, yaitu tadi kita main dari sate, bendan, terus untuk membuat garis juga nanti saya ajarkan juga. Dan di sini untuk waktunya, ada waktu. Insya Allah saya selenggarakan habis liburan Bapak Ibu, karena selama minggu ini kan sibuk ya Pak, kegiatan terus itu kan nah ini untuk waktu Pak, insya Allah sekitar tanggal 2 sampai ini untuk pengenalan juga sama anak-anak atau sosialisasi ke anak-anak untuk juga pembentukan kepanitiaan dan simulasi itu identifikasi tanggal 2 sampai 6 Januari, untuk sosialisasi dan partisipasi tanggal 8 sampai 13 Januari, penyusunan kepanitiaan tanggal 15 sampai dengan 20 Januari dan sampai tanggal 28 Januari. Nah, insya Allah ini selesai liburan. Karena kan Desember ini kita akan mengadakan sabtu ya. Semester ini mungkin liburnya sekitar 10 hari. Ibu biasa 2 minggu. Ini insya Allah saya adakan selesai atau awal pembelajaran semester 2. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan dan saya juga sangat terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu untuk meluangkan waktu konsultasi saya dalam tugas saya di PKD ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.